Jens Raven layak masuk timnas senior Indonesia. Gila ini Jens Raven lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu striker menakutkan di Indonesia. Pemain yang masih berusia 19 tahun ini masih menjadi andalan di lini serang timnas U20 guys. Baru-baru ini ia kembali mencetak gol ke gawang nyaman dengan tenangnya, dengan lihainya, meskipun diapit dengan dua pemain, tetapi pemain yang masih berusia 19 tahun ini dapat melesakan tendangan yang cukup terukur sehingga masuk ke dalam gawang dan berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Jens Raven ini tidak hanya bagus dalam duel udara tetapi juga bagus dalam duel darat enggak ya, maksudnya dalam artian ketika meskipun dia sudah diapit sama dua pemain, ia masih bisa melesakkan tendangan guys. Nah ini salah satu ciri striker yang dibutuhkan timnas Indonesia. Kita tahu timnas Indonesia ini tidak kekurangan di lini pertahanan, tidak kekurangan di lini tengah, apalagi lini sayap. Tetapi untuk lini depan kita sangat minim guys. Pemain-pemain yang bisa untuk mencetak gol di lini serang. Nah, kita tahu kita hanya mengandalkan Rafael Strijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, ya, Dimas Derajat ataupun Ragnar Oratmangun yang mungkin bisa jadi opsi. Tetapi bisa kita lihat bagaimana para pemain tersebut gagal memenuhi ekspektasi Coach Sintayong untuk bisa lebih gacor guys di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia. Nah, untuk melawan Bahrain ataupun melawan China ataupun nanti melawan tim-tim yang lainnya atau negara yang lainnya, menurut aku Jens Raven ini layak untuk dipertimbangkan untuk masuk ke skuad Coach Sintayong di level senior guys. Kita lihat ya, dalam 3 pertandingan terakhir ia selalu mencetak gol. Ini pemain yang cukup konsisten. Pemain yang bisa menjadi kartu as bagi Coach Sintayong jika ingin lolos ke Piala Dunia. Apalagi kita ini sangat kekurangan striker. Nah, dengan hadirnya Jens Raven ini sangat realistis lah jika bisa kita bilang sebagai striker atau ujung tombak kita nanti ke depannya guys. Satu kelebihan daripada Jens Raven, dia memiliki postur tubuh yang cukup tinggi guys, 1,9, hampir 2 meter. Ini postur yang cukup tinggi untuk seorang striker. Ditambah lagi pemain kita itu hobi untuk melakukan bola-bola crossing. Nah, jika bola-bola crossing dan memiliki postur tubuh atau striker kita memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, pasti akan memudahkan dalam menyundul atau bisa mencetak gol dengan kepala guys. Nah, ini jadi poin penting juga yang mesti dipertimbangkan. Yang kedua, dia punya body balance yang cukup kuat. Dia punya power guys. Dia punya body balance yang hebat, kokoh dan tegar gitu. Contohnya tadi lah yang kita bisa tonton kan. Dia itu udah diapit guys. Udah diapit sama 2 backnya Yaman. Pemain Yaman juga berotot gitu kan. Pemain-pemain Arab lah kita tahu gimana, Timur Tengah. Tetapi Jens Raven karena memang sudah terlatih di Eropa sana bagaimana cara mengkeeping bola dan bagaimana cara membody, akhirnya dia lolos dari kawalan-kawalan back Yaman dan masih bisa melesakkan tendangan. Ini bahkan untuk seusia dia ini sangat sulit untuk ditiru oleh senior kita guys. Bayangkan, dia sudah diapit tapi masih bisa nendang dan nendangnya itu on target lagi dan masuk menjadi sebuah gol. Nah, ini kan menjadi bahan pertimbangan juga guys. Baru yang ketiga, dia itu jago dalam menahan bola. Kebanyakan striker-striker kita ini tidak pede untuk menahan bola. Bukan tidak pede sih kita bilangnya. Bisa menahan bola tetapi tidak terlalu tangguh dalam mempertahankan bola itu guys. Nah, di sosok Jens Raven ini bisa kita lihat bagaimana ia sangat-sangat lihai dan sangat-sangat tangguh. Ya, karena postur tubuhnya juga tinggi dan juga body balance-nya juga kuat sehingga ketika dia menahan bola itu tidak mudah untuk direbut oleh pemain-pemain lawan guys. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan oleh Coach Sintayong untuk memasukkan nama Jens Raven ke dalam skuad timnas senior. Ya kan? Nah, aku yakin dengan dengan hadirnya Jens Raven nanti di timnas senior pasti akan memberikan sebuah perubahan yang cukup signifikan. Oke lah, tidak main sebagai starter nanti Jens Raven ini. Setidaknya dengan dia nanti masuk sebagai super sub di saat pemain-pemain lawan sudah kelelahan, ya kan? Pertama kita masukkan aja Rafael Strijk. Setelah Rafael Strijk habis-habisan mengejar bola dan sebagainya, mengepres habis-habisan, kemudian di pertengahan babak kedua, Coach Sintayong merubah taktiknya dan memasukkan Jens Raven yang mana ketika pemain lain sudah capek dalam mengawal
Rafael Strike dan masuk yang segar bugar, Jens Raven yang punya postur tubuh tinggi dan body balance yang cukup kuat, pasti akan memberikan dampak ataupun efek yang cukup besar dan positif kepada timnas Indonesia. Aku yakin itu guys. Gimana menurut kalian? Cocok nggak kalian dengan analisaku tadi berkaitan tentang pemanggilan Jens Raven menuju timnas senior guys? Selain daripada Jens Raven lihai dalam mencetak gol, sering gacor dalam mencetak gol, tetapi Raven Nistelrooy ini juga dia juga hebat dalam membuka ruang guys. Dia tidak hanya jago dalam mencetak gol, tetapi ia juga jago dalam membuka ruang sehingga memudahkan pemain-pemain yang lain untuk mencari posisi yang lebih kosong dan bisa memanfaatkan peluang itu menjadi sebuah gol. Selain daripada selain daripada bisa membuka ruang, Jens Raven ini juga sering dan aktif dalam menjemput bola. Dia tergolong striker yang tidak hanya pasif duduk di depan menunggu bola, tidak. Jens Raven ini salah satu pemain yang cukup rajin guys, tidak malas, dia rajin ngepres. Dia juga rajin jemput bola dan dia juga rajin untuk memberikan assist. Terbukti banyak juga assist yang telah diberikan oleh Jens Raven. Dan bahkan beberapa gol dari timnas U20 ini banyak dikreasi langsung oleh Jens Raven. Dia tidak segan-segan untuk membantu kawan-kawannya yang di lini serang itu melalui lini sayap guys. Padahal posisi utama dia itu ada berada di lini striker, lini depan, striker utama. Tetapi Jens Raven karena mobilitasnya yang cukup tinggi dan kreativitasnya yang luar biasa, ia tak jarang sekali kita lihat dia malah main di posisi sayap untuk mengcover kawan-kawannya guys. Dia tahu ketika saat dia di depan, di lini depan buntu dan tidak ada suplai bola, ia langsung mengambil inisiatif dan langsung mencari bola maupun dari lini sayap kanan ataupun kiri dan memberikan umpan-umpan manja kepada kawan-kawannya dalam kotak penalti. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya Jens Raven tidak hanya bisa sebagai striker, tetapi bisa juga untuk penyuplai bola-bola kepada teman-temannya. Dia ini pemain yang bukan egois guys. Nah, ini yang kita butuhkan, pemain-pemain yang punya daya kerja atau etos kerja yang tinggi sesuai dengan kriteria Coach Sintayong yang lebih mengandalkan fisik. Sedangkan Jens Raven ini betul-betul pemain yang memiliki fisik yang kuat. Mungkin ini menjadi salah satu faktor kenapa Coach Sintayong itu memilih Jens Raven untuk dinaturalisasi sehingga bisa bermain, ya walaupun belum bisa main ke timnas senior, setidaknya Coach Sintayong ingin memberikan dia jam terbang lagi sehingga masuk ia di level U20. Dan di level U20 ia langsung menunjukkan kualitasnya, seakan-akan membuktikan Coach Sintayong, kamu salah menempatkan aku di U20, layaknya aku ini masuk ke timnas senior. Mungkin itulah aksi atau mungkin daripada pembuktian daripada Jens Raven kepada Coach Sintayong, makanya ia juga getol dalam bermain di timnas U20. Salut juga ini kita lihat pemain dengan mental seperti Jens Raven ini. Mungkin dia dalam benak awalnya ketika ia dinaturalisasi atau di naturalisasi, mungkin di benak awalnya dia mikir bahwasanya aku akan langsung main ke timnas senior. Ternyata tidak. Coach Sintayong lebih memilih dia untuk bermain di timnas U20 terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dia itu mentalnya lemah, down atau merajuk, ya bisa jadi dia nggak akan perform di U20. Tetapi sebaliknya, Jens Raven malah membuktikan seakan-akan dia itu mau membuat statement seakan-akan you salah telah menempatkan aku di U20. You sebenarnya harus menempatkan I di timnas di timnas senior, seperti itu guys. Nah, dan bisa kita lihat betapa gacornya Raven Nistelrooy, ya kan? Raven Nistelrooy kita bisa bilangnya. Oke, mungkin itu aja sih yang mungkin bisa aku berbagi ya, bisa aku bagi tentang bagaimana Jens Raven ini layak untuk masuk timnas senior menurut aku. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys. Apakah Jens Raven ini betul-betul layak masuk timnas senior? Komen di kolom komentar. Oh ya, satu lagi sih. Jens Raven ini kan di timnas U20, dia itu tanpa banyak playmaker, tanpa banyak pemain-pemain yang memberikan assist kepada dia pun masih bisa mencetak gol. Maksudnya dalam artian jarang pun dia mendapatkan suplai bola, tetapi ia masih sering mencetak gol. Bayangkan nanti ketika bermain di timnas senior memiliki rekan-rekan tim yang sangat aktif dalam memberikan assist-assist atau memberikan peluang-peluang atau umpan-umpan, bisa kita bayangkan nanti Jens Raven menjadi salah satu striker yang paling menakutkan yang dimiliki Indonesia. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.